Qala Abdul Ghani An-Nabulisi. Abdul Ghani An-Nabulisi berkata tentang arti mimpi meminjamkan. Barang sesiapa melihat dalam mimpinya bahwa ia telah meminjam atau meminjamkan sesuatu, jika benda itu dicintai, maka ia akan memperoleh kebaikan dan kesuksesan yang tidak akan bertahan lama. Tetapi jika benda itu tidak disukai, maka ia akan memperoleh kesusahan yang tidak akan bertahan lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jamaah setia channel Maswil Huda, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Mimpi meminjamkan barang seringkali dikaitkan sebagai suatu pertanda baik. Menurut Primbon Jawa, si pemimpi akan mendapatkan limpahan karunia dari Tuhan, yaitu pekerjaan yang digeluti sekarang mengalami kesuksesan. Meski terdengar sebuah penafsiran yang positif, bagi sebagian orang ada yang mempercayai mimpi tersebut pembawa pertanda buruk. Lantas, bagaimana arti mimpi meminjamkan barang menurut ulama? Menurut keterangan Abdul Ghani An-Nabulisi, mimpi meminjamkan barang dapat memiliki arti yang berbeda-beda tergantung barang yang dipinjamkan, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Mu'jam Tafsirul Ahlam pada halaman 85. Qala Abdul Ghani An-Nabulisi. Abdul Ghani An-Nabulisi berkata tentang arti mimpi meminjamkan. Barang sesiapa melihat dalam mimpinya bahwa ia telah meminjam atau meminjamkan sesuatu, jika benda itu dicintai, maka ia akan memperoleh kebaikan dan kesuksesan yang tidak akan bertahan lama. Tetapi jika benda itu tidak disukai, maka ia akan memperoleh kesusahan yang tidak akan bertahan lama, karena akad pinjaman tidak berlaku selamanya. Dikatakan, barang sesiapa meminjam binatang kepada seseorang, maka yang meminjamkan akan menanggung beban si peminjam. Namun demikian, apabila seseorang bermimpi meminjamkan barang kepada orang yang telah meninggal, maka hal itu pertanda dia akan menderita penyakit, kemudian sembuh dari penyakit itu, sebagaimana disebutkan dalam lanjutan kitab Mu'jam Tafsirul Ahlam pada halaman 86. Qala Abdul Ghani An-Nabulisi. Abdul Ghani An-Nabulisi berkata mengenai meminjamkan kepada orang mati. Jika orang yang masih hidup melihat dalam mimpinya bahwa ia telah meminjamkan pakaian yang dipakainya kepada orang mati, kemudian ia melepasnya
dan orang mati memakainya, maka dia akan sakit sebentar lalu sembuh. Jika dia melihat bahwa dia memberikan pakaian kepada orang yang meninggal atau memakainya, dan orang yang meninggal itu memakainya, membawanya dan melepaskannya dari harta orang yang hidup, maka itu pertanda kematian orang yang hidup. Jika pakaian itu tidak keluar dari harta orang yang hidup, melainkan hanya pinjaman, dititipkan, dia memeliharanya, atau dia membuatnya, menyebarkannya, atau sejenisnya, maka melambangkan penyakit, kegelisahan, kesedihan, dan dia akan selamat dari itu. Berdasarkan keterangan kitab ini, menurut keterangan Abdul Ghani An-Nabulsi, mimpi meminjamkan barang dapat memiliki arti yang berbeda-beda tergantung barang yang dipinjamkan. Apabila barang itu merupakan benda yang disukai, maka ia akan memperoleh kebaikan dan kesuksesan yang tidak bertahan lama. Tetapi jika benda itu tidak disukai, maka ia akan memperoleh kesusahan yang tidak bertahan lama pula. Jika kita adalah seorang muslim, disarankan untuk selalu membaca doa setelah terbangun dari mimpi, baik itu mimpi baik maupun mimpi yang buruk. Ketika terbangun dari mimpi yang baik, mimpi indah, mimpi yang mempunyai makna kebaikan, bacalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara alam semesta. Sedangkan ketika kita terbangun dari mimpi yang buruk, mimpi yang menakutkan, bacalah Allahumma inni a'udzubika min amali syaitan wa sayyiatil ahlam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari tingkah laku syaitan dan dari mimpi-mimpi yang buruk. Jika mimpi kita baik, semoga saja itu menjadi sebuah kenyataan. Dan apabila mimpi buruk, semoga kita semua terjaga dari mimpi tersebut atau tidak menjadi kenyataan dalam kehidupan yang sebenarnya. Hanya sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.